Setelah 1 bulan tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar akibat banjir, SDN Akar Baguntung, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, kini mulai dapat melakukan kegiatan belajar tatap muka. Meski saat ini baru 3 ruang kelas yang dapat digunakan, sedangkan 3 kelas lainnya masih terendam banjir. Tampak peserta didik antusias mengikuti kegiatan belajar meski sebagian area sekolah masih terendam banjir. Pelaksana tugas Kepala SDN Akar Baguntung Mulyadi mengatakan, 3 ruang kelas yang dapat digunakan yakni kelas 4, 5, dan 6. Dan sebagian kelas lainnya belum dapat digunakan karena masih terendam banjir. Bagian kelas ini, tapi yang masih diambilkan tuh kelas 4, 5, 6 untuk turunkan dulu. Untuk kelas yang lebih rendah itu nanti aja. Alasannya Pak? Alasannya kalau yang besar ini mungkin di airnya mereka masih bisa ini apa? Masih aman bisa lah gitu ya, ya? aman di jalan juga masih. Kalau yang jalan kan masih licin tuh. Iya. Nah, takutnya ada yang jatuh dan lainnya. Ya sangat kendala sekali. Salah satunya juga WC Pak, WC masih banjir, nah salah satunya itu. Yang kedua, untuk kegiatan anak di lapangan juga susah untuk keluar masuk kelas. Ia berharap banjir segera surut agar kegiatan belajar mengajar dapat normal seperti sedia kala. Sebelumnya sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar terdampak banjir akibat tingginya curah hujan. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto memastikan masalah banjir yang sering melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Laut akan menjadi perhatian serius. Selain melakukan perencanaan jangka pendek, pemerintah Kabupaten Tala juga merencanakan jangka panjang untuk menanggulangi banjir tersebut. Banjir yang menggenangi ribuan pemukiman warga di 4 kecamatan membuat pemerintah setempat mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi banjir yang saat ini hampir terjadi setiap tahun. Setiap banjir ada belasan ribu jiwa warga yang terdampak dan membuat pemerintah kerepotan untuk menanggulanginya. Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Trianto usai memantau langsung suasana banjir di Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Kurau, berjanji akan mengupayakan solusi terbaik mengatasi banjir. Menurut Bupati, masalah saat ini bukan hanya sekedar bantuan seperti menyiapkan makanan siap saji dan bantuan sosial, tetapi yang perlu dipikirkan bagaimana mengatasi banjir itu sendiri. Dan ini tidak cukup dengan kita hanya memberi bansos-bansos, jadi kita perlu penyelesaian sehingga mohon doa dukungan semua pihak nih, dan terutama bantuan support dari Kementerian Banjir di Kabupaten Tanah Laut ini dalam rangka pembuatan sistem irigasi langsung pembuangan ke laut supaya tidak ada penyumbatan sehingga air walaupun dari Kabupaten Banjar, Bati-Bati itu bisa segera meluncur ke laut lepas sehingga tidak tergenang di Bumi Makmur dan Kurau ini. Sementara itu, musibah banjir yang terjadi di Tala memunculkan banyak empati dari semua pihak. Mereka berduyun-duyun menyalurkan bantuan baik ke posko induk sampai langsung ke desa yang terdampak banjir. Sampai saat ini banjir masih menggenangi pemukiman di Desa Kali Besar dan Desa Hailunegara, Kecamatan Kurau. Selain mendapatkan banjir kiriman, kedua desa ini juga terdampak banjirop atau air laut pasang. Dari Kabupaten Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sepakati penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah pilkada melalui Dewan. Kesepakatan itu terwujud usai dialog dengan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Sekalsel yang menggelar aksi di Rumah Banjar Senin sore. Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan sikap tegas menolak wacana pilkada melalui DPRD yang dinilai mencederai demokrasi. Dialog pun sempat berlangsung alot, mahasiswa mendesak DPRD Kalsel memberikan jaminan untuk memperjuangkan aspirasi mereka hingga ke pemerintah pusat. Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka bersama Wakil Ketua dan sejumlah anggota Dewan menandatangani pernyataan sikap penolakan wacana pilkada lewat DPRD. Wakil rakyat ini menyatakan komitmennya untuk membawa aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat dan DPR RI, mengingat pembahasan kebijakan pilkada merupakan kewenangan nasional. Pada intinya, semua petinggi-petinggi di pusat tidak ada membahas menyangkut masalah itu lagi. Nah, kalau hanya wacana itu wajar aja, tapi tambah tadi lagi penolakan. Kami siap untuk merekomendasi
surat itu untuk mengantar semua yang ada di sini. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu tersebut agar tidak berkembang menjadi kebijakan yang merugikan demokrasi di Indonesia. Dari Banjarmasin, Channel Hakim, High News melaporkan. Puluhan murid kelas 5B SDN Pondok Butun, Kelurahan Gunung Tinggi, Batu Licin, Tanah Bumbu, akhirnya bisa tersenyum lebar setelah pemerintah kabupaten setempat menyalurkan hibah fasilitas belajar berupa meja, kursi belum lama tadi. Murid tak lagi belajar duduk lesehan di lantai seperti sebelumnya. Kepala Seksi Kelembagaan Peserta Didik Bidang SD Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Firdaus, saat monitoring di SDN Pondok Butun Selasa, mengatakan jumlah distribusi meja kursi di sekolah ini sebanyak 56 set atau diperuntukkan bagi 2 rombel. Meja kursi sudah modern dengan kualitas bagus dan diklaim akan tahan lama. Ia mengakui penyaluran sempat terlambat karena faktor cuaca dan sistem, sehingga penyedia jasa terhambat dalam penyalurannya ke sejumlah sekolah. Meski demikian, pihaknya menjamin fasilitas segera dimanfaatkan oleh para murid. Diharapkan mampu memberikan dampak positif ke perkembangan pendidikan di SDN Pondok Butun. Suasana cuaca kita yang mungkin menghambat kawan-kawan penyedia mendatangkan barang ini. Namun alhamdulillah ini sudah datang sejak sore kemarin. Mudah-mudahan segera tim yang merakit, karena yang merakit tidak boleh sekolah. Karena yang merakit harus timnya. Mungkin kalau tidak sore ini atau mudah-mudahan besok bisa sudah dirakit. Dan segera difungsikan. Bisa difungsikan. Kepala SDN Pondok Butun Johansyah Henry mengatakan, selama ini peserta didik kelas 5B terpaksa belajar mengajar duduk lesehan di lantai karena keterbatasan fasilitas. Selain kelas 5B, ada satu lagi rombongan belajar, rombel untuk kelas 1C yang harus dilengkapi meja kursi agar bisa difungsikan. Pihak kami sangat terima kasih benar kepada pertama pihak pemerintah, baik itu Dinas Pendidikan maupun Bupati telah mensukseskan atau menyediakan sarana prasarana SD kami yang kekurangannya. Tempat sudah tersedia, mudah-mudahan peserta didik begitu juga mengikuti pembelajaran setiap harinya. Johansyah menambahkan masih ada pekerjaan rumah untuk sarana penunjang lembaga pendidikan yang dipimpinnya ini, seperti kelayakan toilet, atap, dan juga plafon. SDN Pondok Butun sendiri kini menampung 356 peserta didik dengan jumlah rombel sebanyak 13 ruang. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akhirnya menyalurkan fasilitas belajar berupa meja kursi untuk puluhan murid SDN Pondok Butun, Kelurahan Gunung Tinggi Batu Licin, yang selama hampir 1 tahun ini belajar mengajar duduk lesehan di lantai. Meja kursi belajar didistribusikan Dinas Pendidikan Tanah Bumbu sejak Selasa. Penyaluran bantuan ini mendapatkan respon positif dari para murid dan Dewan Guru Pengajar. Peserta didik mengaku senang dan sudah tak sabar untuk segera menggunakan meja kursi tersebut dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelasnya. Pasalnya, selama ini sejumlah murid terpaksa duduk lesehan di lantai, sehingga kerap mengeluhkan sakit bahu. Tidak membungkuk lagi lah, jadi sudah seperti teman-teman yang lain lah. Lebih maksimal lah. Sementara wali kelas 5B SDN Pondok Butun Irmawati menyebutkan, jika selama proses belajar dilaksanakan dengan lesehan, kegiatan berlangsung tidak nyaman. Iya, sering ngeluh dan sering kapan itu datang kursinya? Oh, gitu nanyain itu. Medianya. Oh, iya. Di hari ini kemarin ya datang meja sama kursinya. Pun sebagai wali kelas 5B, ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah memberikan kami kursi dan mejanya. Mereka menaruh harapan dengan fasilitas yang nyaman ini bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal dan nantinya mendapatkan nilai yang bagus. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Channel Hakim, iNews melaporkan.
Wakil Bupati Tanah Laut Zazuli dan Sekretaris Daerah Tala Ismail Fahmi meresmikan pressroom Pemkab Tala Selasa kemarin. Pressroom ini akan menjadi wadah para jurnalis mitra Pemkab Tala dalam menyampaikan informasi yang bertujuan demi kemajuan Kabupaten Tanah Laut. Bangunan berwarna putih berukuran 6 meter x 8 meter itu dibangun menggantikan ruang pressroom lama yang berada di samping kantin Pemda Tala. Wabub Tala mengapresiasi seluruh insan pers di Tala yang selama ini telah menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Menurutnya, wartawan bukan hanya sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai mitra pembangunan. Sekretaris Daerah Tala Ismail Fahmi mengatakan, pembangunan gedung baru ini bertujuan agar rekan-rekan jurnalis dapat bekerja dengan nyaman dan tetap menjalankan tugas jurnalistiknya. Ia juga memastikan pemerintah tidak melakukan penekanan dan lain-lain selama awak media menyampaikan kritik dan masukan dengan benar. Para wartawan bekerja dengan baik tanpa meninggalkan sikap netralitas. Artinya kita tetap berkomitmen Pemda ini tidak melakukan penekanan dan lain-lain lah. Artinya bisa memilih mana yang memang berita itu benar, yang hoak yang mana. Allah, kita akan coba lengkapi beberapa kekurangan lah, kita akan lengkapi. Peresmian gedung baru pressroom ini dihadiri para asisten Setda Tala dan para staf ahli Bupati, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Tala Rika Amalia, dan perwakilan Radio Tuntung Panda. Dari Kabupaten Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Beragam kekayaan budaya dari penjuru Kabupaten Tanah Bumbu ditampilkan dengan penuh semangat dalam kegiatan Karnaval Etnik Budaya. Kegiatan yang merupakan rangkaian dari aksi festival budaya ini diikuti oleh 1.080 peserta. Mereka merupakan perwakilan dari 12 kecamatan, paguyuban, lembaga adat hingga sanggar budaya. Rombongan Karnaval melakukan pawai dan atraksi menyusur sejumlah jalur protokol. Selama pawai, para peserta menampilkan ciri khas masing-masing, seperti atraksi budaya Dayak, tarian Banjar, Bugis, aksi kuda lumping, seni jaranan campur sari Manggio Wijoyo Putro, dan berbagai pertunjukan lainnya. Kegiatan ini mendapatkan perhatian masyarakat sekitar. Karnaval etnik budaya ini wujud nyata komitmen Pemkab menjaga, melestarikan, serta mengembangkan kekayaan budaya daerah. Melalui busana adat, tarian tradisional, musik daerah, dan ekspresi seni lainnya, terlihat betapa kayanya khasanah budaya yang tumbuh di masyarakat. Karnaval ini juga menjadi media edukasi, ekspresi, serta sarana memperkuat persatuan. Budaya adalah perekat sosial sekaligus aset strategis dalam mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif. Karnaval etnik budaya ini juga merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjaga, melestarikan, serta mengembangkan kekayaan budaya daerah yang kita miliki. Seperti kita lihat tadi secara bersama, luar biasa antusias untuk peserta kita hari ini yang mengikuti Karnaval etnis budaya perwakilan daripada 12 kecamatan dengan diikuti peserta baik dari lembaga adat, paguyuban, komunitas seni, sanggar budaya, semua yang berhadir berjumlah 1.080 peserta. Sementara Bupati Andi Rudi Latif berharap melalui Karnaval budaya ini agar tumbuh rasa cinta dan bangga generasi muda terhadap budaya lokal, sehingga nilai-nilai luhur tidak tergerus arus globalisasi, melainkan mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki banyak destinasi wisata pesisir unggulan di Kalimantan Selatan. Salah satunya objek wisata Pantai Sungai Loban Indah yang terletak di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban. Lokasi ini menjadi alternatif tujuan wisatawan lokal maupun luar daerah yang patut dikunjungi. Destinasi ini menawarkan daya tarik utama berupa hamparan pasir yang lembut dan garis pantai panjang yang memukau. Pepohonan di sekitar pantai tidak hanya berfungsi sebagai peneduh alami dari terik matahari, tetapi juga menciptakan simfoni suara
melalui gesekan daun saat tertiup angin laut. Perpaduan antara birunya air laut yang tenang dengan hijaunya vegetasi pesisir menghadirkan suasana asri yang sulit ditemukan di pusat perkotaan. Hal ini menjadikannya lokasi ideal untuk melakukan healing atau sekedar melepas penat. Beragam fasilitas penunjang telah tersedia, di antaranya gazebo yang memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk beristirahat sembari menikmati panorama alam sekitar. Keceriaan anak-anak pun tak ayal mewarnai area bibir pantai. Mereka asyik bermain pasir dan berenang, menambah kesan hangat suasana. Kan piknik, kebanyakan piknik apa seperti mobil-mobil ini kan, hemok. Iya, Hemok, kursi, segala apa. Wahana bermain anak ada juga tadi kita lihat, Pak. Anak ada juga. Ada gazebo juga, Pak ya. Gazebo. Dan banyak lagi fasilitas lain, Pak. Iya, banyak aja. Cuma kalau yang tertentu itu hari Minggu Sabtu, anggaplah hari yang terpajang lah. Hari libur, Pak. Menariknya, objek wisata ini berada persis di bibir jalan protokol lintas Kalimantan, sehingga menjadikannya tempat singgah favorit bagi pengendara yang melintas. Selain itu, tarifnya sangat murah, hanya 5.000 perak dipungut saat weekend saja, sementara hari biasa gratis. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Channel Hakim iNews melaporkan. Pantai Angsana tetap menjadi tujuan liburan warga Tanbu. Pantai Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu masih menjadi salah satu destinasi wisata yang diburu wisatawan dalam menghabiskan masa liburan. Selain tempatnya nyaman, pantai ini dinilai sangat cocok bagi rekreasi keluarga. Pantai Angsana terletak di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu atau sekitar 90 menit dari Batu Licin dan 5 jam perjalanan darat dari kota Banjarmasin. Pantai ini menawarkan suasana yang nyaman dan teduh karena ditumbuhi pepohonan pinus yang rindang. Pasirnya putih dan bersih dilengkapi beragam fasilitas penunjang, baik gazebo, pendopo, kamar mandi, wahana bermain anak, dan warung-warung jajanan. Objek wisata ini juga sangat cocok bagi wisatawan yang hobi camping dan acara keluarga, sehingga banyak pengunjung memilih lokasi ini untuk menghabiskan masa liburannya bersama keluarga atau temannya. Tak terkecuali saat liburan tanggal merah peringatan Isra Mi'raj kan tadi. Pengunjung memang masih didominasi wisatawan lokal dari Kabupaten Tanah Bumbu, tapi tak sedikit pula yang datang dari beberapa wilayah di Kalimantan Selatan. Ada yang baru pertama kali rekreasi di destinasi ini, tapi sebagian lagi sudah beberapa kali menikmati keindahan pantai ini. Pengunjung mengaku menyukai Pantai Angsana karena tempatnya nyaman dan teduh, aman bagi anak-anak bermain air dan berenang, serta cukup berkesan. Untuk pantainya aman sih kalau dilihat ya. Untuk cuaca sekarang ini kan, alhamdulillah agak cerah juga. Untuk sementara ini aman sih, enak untuk keluarga. Nunggu sambil nungguin anak-anak mainan air, Makan-makan di sini ya. Fasilitasnya juga enak juga, Pak. Paling cuma bayar loket sama parkirnya juga udah termasuk di loket itu juga. Meski dinilai bagus dan sangat menikmati suasananya, pengunjung sangat menyayangkan kekurangan pengelolaan yang kurang maksimal, terutama dalam pengelolaan sampah di areal dalam sehingga kurang sedap dipandang. Mereka berharap kondisi ini menjadi perhatian serius pengelola dan pemerintah daerah. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Jainal Hakim iNews melaporkan. Kuliner jadul Desa Batu Licin Irigasi diminati karena barter koin kayu. Pasar kuliner jadul tempo dulu di Desa Wisata Agro Teknopark Batu Licin Irigasi, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kian ramai dikunjungi pecinta makanan lawas. Sebanyak 4.000 hingga 5.000 pengunjung menyerbu pusat jajanan tradisional yang jaya pada masa kerajaan dulu di setiap pekan kedua. Tampak nuansa jadul di pasar tradisional ini sangat terasa. Kombinasi suasana tempat di tengah hutan dan aliran kali tampak natural. Puluhan kedai berbahan kayu dan daun kelapa berbaris di bawah pepohonan rindang menjual beragam jajanan klasik tempo dulu. Pedagang mengenakan busana tradisional, penyajian makanan dengan daun pisang, dan alat transaksi jual beli dengan koin kayu.
Suasana untuk mengingatkan masa lampau semakin menarik dengan dukungan alunan musik tradisional sehingga menciptakan pengalaman nostalgia yang kaya budaya lokal. Pasar kuliner jadul ini berlokasi di Taman Wisata Teknopark Desa Batu Licin Irigasi, Kecamatan Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Ribuan pecinta kuliner tradisional dari berbagai daerah di Kalimantan Minggu pagi ramai memadati dan menyerbu tempat ini. Mereka bahkan rela mengantri di kedai-kedai yang menyajikan masakan lawas favoritnya. Pengunjung mengaku menyukai tempat ini karena bisa bernostalgia mengenang masa lalunya. Pilihan masakannya juga lebih variatif. Kayaknya mirip-mirip zaman-zaman Majapahit ya. Karena pertukaran uangnya itu kayak koin-koin. Jadi sangat bagus. Pagi-pagi kan pohon-pohonnya banyak, jadi lebih asik. Di tengah-tengah banyaknya makanan-makanan yang sudah kekinian, kita kembali bernostalgia dengan menu-menu ya kayak jajanan masa kecil, kemudian ada makanan-makanan tradisional kayak tiwel, gudeg, soto dan sebagainya. Menurut saya sangat bagus. Kepala Desa Batu Licin Irigasi Supriyadi mengaku pasar ini telah menjadi magnet masyarakat untuk berkunjung. Sejak dibuka pada 1,5 tahun lalu, hadir setiap bulan pada pekan kedua, jumlah kunjungan terus mengalami peningkatan signifikan. Setiap event setidaknya dikunjungi 4 hingga 5.000 masyarakat dari beberapa daerah di Kalimantan. Hal itu berdasarkan perhitungan peredaran uang transaksi yang ditukarkan dengan koin kayu yang disiapkan pengelola, yakni sebanyak 120 juta rupiah per event. Pihaknya ke depan akan menambah daya tarik baru dengan menghadirkan pasar ternak dan hasil pertanian di areal setempat. Tak sekadar tempat jual beli, tapi juga edukasi bagi anak-anak dan remaja. Kalau pengunjung ini yang mayoritas tetap Tanah Bumbu mayoritas. Cuma tidak menutup kemungkinan di wilayah Kota Baru, terutama yang di darat, Rongga dan sekitarnya itu. Bahkan ada yang dari Kaltim juga ada. Kali ini kan ibarat kita anak-anak muda nih, ibaratnya. Kala kita sering ketemu, itu rasa rindu kurang. Tapi kalau kita ketemunya sebulan sekali, itu rasa rindunya muncul. Nah, gitu kira-kira. Bagi masyarakat yang ingin mengunjungi tempat ini, lokasinya berada tak jauh dari ibu kota kabupaten, yakni sekitar 20 menit perjalanan darat. Untuk bisa menikmati jajanan di sini, pengunjung harus menukarkan koin kayu dengan nilai bervariasi, dari mata uang Rp2.000 hingga Rp10.000. Pengunjung juga tak perlu khawatir dengan rutinitas alamiah karena pengelola telah menyiapkan banyak toilet. Selain itu, turut dilengkapi berbagai fasilitas sarana penunjang dari wahana bermain, taman untuk bersantai, hingga kolam pemancingan. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Jainal Hakim melaporkan.